Welcome back to Rebah Asik, review bahas album musik bersama gue Ertona, dan dalam beberapa waktu ke depan gue akan membahas album yang menurut gue menjadi cikal bakal band terbesar di Inggris Raya ya buat saat ini sih. Album barunya yang Simulation Theory juga lagi nggak meledak-meledak banget di pasaran karena mereka mencoba merubah formula tapi masih belum diterima sama orang-orang sih. Apalagi adanya juga yang kayak fans-fans yang lebih suka dengan album-album sebelum Second Law. Jadi Muse ini band yang menurut gue ketika gue belajar musik mungkin ini band yang bikin gue dewasa akan musik, dan band ini juga yang ngasih tahu gue tentang apa itu British Invasion, apa itu alternative rock. Orang-orang mikir kayak yang paling awal ya pasti Radiohead lah, ya emang jelas sih Radiohead, cuman pasti yang penting dibahas selain Radiohead ya menurut gue Muse sih, karena gue pertama kali dengar alternative rock itu bukan dari Radiohead tapi dari Muse. Muse ini menurut gue sangat unik, band yang sangat unik. Waktu di awal-awal gue denger album yang Black Holes and Revolutions, itu album yang sangat meledak banget di pasaran, album yang sellingnya tuh bagus lah dengan dapat banyak award segala macem. Ya orang pasti mikirnya lagu-lagu kayak Starlight, terus Supermassive Black Hole. Menurut gue emang dia trademarknya di lagu-lagu kayak gitu. Gue akan ngebahas album yang mungkin kalau lo yang paham musik ngerti lah, album ini sangat berarti buat bandnya juga gitu loh. Gue akan ngebahas album Origin of Symmetry. Nih album yang waktu itu gue beli udah lama banget sih, nih saran 2012-13 kayaknya deh, gue lupa. Pokoknya ini udah lama banget. Gue beli ini di Musik Plus Sarina juga sebelum banyak toko musik yang tutup, jadi gue sempat beli ini. Untungnya gue masih sempat dengerin juga sampai sekarang. Kalau misalkan Spotify gue mati, gue kadang dengerin ini. Orang bilang di album pertamanya Muse itu merupakan album yang masih belum bisa diterima lah ibaratnya. Apalagi yang Origin of Symmetry itu ada beberapa kritikus yang masih bilang ya nih nggak bisa diterima gitu segala macem karena nggak sesuai apa. Tapi menurut gue album yang ikonik sih. Kalau nggak ada album ini nggak akan ada album Black Holes and Revolution segala macam, Absolution gitu-gitulah. Gue pun jujur penggemar Muse dari gue SMP kayaknya deh, 2010-an awal. Dari pasti yang kalau lu denger di album ini yang lu tahu Lakin Baby, Newborn, enak-enak sih. Feeling Good dengan coveran yang aslinya bukan lagunya Muse. Kalau menurut gue orang pasti mikirnya ini kayak lagunya Muse ya, tapi bukan, sebenarnya bukan lagu Muse. Ini lagu kalau nggak salah dari band jazz lama, tapi terkenalnya tuh sama Nina Simone. Kalau lu denger sering penyanyi jazz legendaris juga sih, Nina Simone tuh ibarat diva-diva di jazz gitu loh. Nomor juaranya ya banyak banget sih, gue suka semua, hampir semuanya gue suka sih. Newborn gue suka, Bliss suka, Space Dementia gue suka, Hyper Music iya, Plakin Baby iya sih. Enak sih dia. Satu album ini dia terkonsep parah gitu loh. Kalau lu mau tahu, album ini tuh terinspirasi dari buku fisikawan gitu lah, teoritis namanya Michiko Kaku. Dia tuh menulis buku tentang hyperspace, dimana buku rata-rata tuh orang sekarang kayak ngebahasnya tentang the origin of life segala macam, tentang teori-teori Charles Darwin. Tapi Michiko Kaku ini nggak ngebahas tentang itu, dan Matt Bellamy tuh sengaja ngambil tentang buku Michiko Kaku ini karena dia pengen ngebahas tentang the origin of symmetry gitu. Simetri tuh kayak lipatan lah, kayak lu ngelipat kertas gitu-gitu segala macam tuh simetri. Tapi kalau lo lihat secara garis besarnya tuh Origin of Symmetry itu juga termasuk geometri juga gitu loh. Ketika lo ngelipat kertas segala macem nih kayak gini, lo ngelipat kertas, dan ini menurut gue si Matthew Bellamy itu bilang karena dia pengen ngangkat origin of the symmetry-nya gitu, kayak bukan origin of life gitu. Kalau origin of life kan kayak lo asal mulanya makhluk hidup. Dia tuh pengen bilang kalau misalkan asal mula makhluk hidup itu bukan dari yang Charles Darwin bilang, tapi dari siang simetri itu gitu loh. Kayak ibaratnya kayak ke science fiction gitu lah. Tapi ada beberapa sih yang Origin of Symmetry ini juga nyinggung masalah agama juga, karena ya sama kayak kalau lu dengerin Origin of Life kayak Charles Darwin kan pasti juga ada yang nyinggung tentang agama dan ketuhanan segala macem. Dan ini di Origin of Symmetry sama kayak gitu. Emang album-albumnya Muse tuh berat-berat banget bahasannya gitu loh. Bahasannya tuh emang out of the box aja gitu, udah di luar nalar gitu. Makanya gue juga ngomong ini, cari tahu latar belakang album ini tuh menurut gue sulit juga gitu loh. Sampai gue harus baca tentang buku yang Hyperspace itu. Gue baca beberapa sinopsisnya aja sih. Cuman yang gue tangkep itu sebenarnya kayak Origin of Life-nya Charles Darwin, tapi versi dimana dia ngejelasin awalannya itu bukan dari makhluk hidup, tapi dari garis simetri aja gitu loh. Garis simetri itu awalnya gimana sih gitu? Kok bisa garis simetri itu bisa ngubah pandangan hidup dunia gitu loh. Kayak teori-teori filosofi lah. Lu mesti dalemin lagi sih. Cuman yang
garis besarnya yang gue bisa gambarin itu dari album ini gitu loh. Dia pengen jelasin gitu kehidupan yang ya udah dari suatu garis simetri gitu loh. Gue akan ngebahas tentang lagu-lagu di sini ya satu-satu gue bedah nih. Kan ada Newborn kan. Newborn itu tuh lagu yang menurut gue temponya tuh mainnya dari pelan, jadi dia pakai piano tuh, depannya tuh piano kayak Matthew Bellamy style banget lah. Terus lama-lama langsung tiba-tiba distorsi gitar kayak gitu. Jadi dan temponya tuh cepet gitu. Kalau lo denger temponya dari 147 BPM sampai 153 BPM, itu temponya tiba-tiba langsung cepet aja, terus tiba-tiba turun lagi gitu. Kayak menurut gue ini Muse coy gitu. Ini bukan band yang bercanda gitu. Bener-bener dikonsepin gitu. Jadi yang gue tangkap dari lagu ini Newborn ini tuh tentang perasaan kita yang sebenarnya tidak terhubung sama orang lain, tapi entah kenapa kita bisa terhubung dengan orang-orang itu gitu loh. Itu kayak evolusi tubuh lah ibaratnya. Tubuh kita ini tuh bukan lagi milik siapa ya, bukan milik kita lagi gitu, tapi kita dihubung-hubungkan gitu loh dengan teknologi yang baru kayak gitu sih. Kalau yang gue lihat kayak lu nonton The Matrix aja, itu sih Newborn tuh kayak gitu. Lu nggak lahir secara natural, tapi lu ada hubungan di mana lu nggak terhubung sama gue lah, tapi lu pakai suatu media di mana lu bisa berhubung sama gue gitu. Ibaratnya ini lagu tentang kayak ketakutan evolusi teknologi gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa mengejar teknologi itu, dan mengejarnya itu dalam artian kita nggak bisa memanfaatkan teknologi yang baru dengan etika yang masih kayak etika teknologi yang lama, ya akan sulit buat ngejarnya kayak gitu sih yang gue tangkep ya dari lagu Newborn ini. Jadi kalau ini tuh ada garis gitu yang menghubungkan dengan dunia dari diri sendiri ke dunia yang lain, dimana ternyata realitas yang ada itu sebenarnya ada di dunia yang lain, bukan di dunia yang saat ini kita tinggal kayak gitulah. Newborn tuh kayak gitu. Berarti lo lahir bukan di dunia yang asli, tapi lo punya dunia lain di dunia asli. The whole konsepnya tuh emang bener-bener ngambil dari science fiction gitu loh. That's the Matthew Bellamy ideology. Gue nggak ngerti, pokoknya dia pinter banget sih kalau menurut gue. Gue pun juga kadang masih sering belibet kalau ngomong masalah Newborn ini sih. Tapi ibaratnya yang gue garis bawahi ya tentang itu. Ketika gue sama lu tuh gak kehubung satu sama lain gitu loh. Lu udah dihubungin sama suatu media gitu sih. Itu yang maksudnya Newborn tuh gitu. Jadi lu lahir, ketika lu lahir di dunia, ternyata lu juga ada di dunia yang lain kayak gitu lah. Terus di nomor kedua yang Bliss, itu tuh lagu yang mengkondisikan pikiran kita tuh kayak enjoyment gitu loh, kayak rasa bahagia, bliss, kesenangan gitu lah, kayak bahagia memiliki sesuatu segala macem. Terus kita nunjukin ya bahagia aja, joy and bliss gitu segala macem. Dan menurut gue di lagu yang awalnya itu kalau denger itu tuh pianonya asik banget sih. Dia main keyboardnya itu menurut gue progresi harmonisasinya tuh bagus banget sih gitu. Terus kalau di yang lagu Dimensia tuh kayak tentang dimensia di luar angkasa lah, kondisi mental hipotesis gitu. Kayak ya katanya sih astronot di luar angkasa tuh ngerasain kayak gitu katanya si Matt. Gue juga nggak tahu sih, dari lagu ini sih digambarinnya kayak gitu, kayak kondisi mental illness gitu tapi di luar angkasa lah gitulah. Itulah Space Dementia. Tapi seru sih, lagunya seru, gue akuin. Itu warnanya baik banget coy, sampai efek pianonya, efek gitarnya tuh one of a kind lah. Gue nggak tahu dia pakai apaan, tapi kok gue sebagai reviewer orang awam ya ngeliat dia gitu dari sudut pandang gue, itu keren sih lagu yang Space Dementia itu. Lo mesti denger sih, ketika lo udah denger Space Dementia lo akan tahu Muse akan kayak seperti apa gitu. Terus lanjut ke Hyper Music. Kalau kata orang-orang sih yang kritikus musik segala macem, di lagu ini tuh kayak tentang anti agama gitu. Jadi dia bilang katanya di lagu ini tuh lirik-liriknya juga ngebuat kebohongan, ibaratnya kebohongan Tuhan gitu, Mesaya segala macem. Di situ dibilang katanya Tuhan itu udah nggak peduli lagi sama kayak keadaan di dunia ini, makanya dia ninggalin kita dengan penderitaan. Tapi ada juga yang bilang kalau lagu ini tentang percintaannya si Matt juga sih, cuman nggak ada yang tahu juga sih ini tentang apa. Tapi ini enak, laguin efek gitarnya juga asik banget kalau lo denger. Dan lagu selanjutnya nih Plug In Baby. Plug In Baby ini tuh lagu yang menurut gue ya udah juaranya ini lagunya. Ya masa lo nggak tau Plug In Baby kan? Kalau nggak tau Plug In Baby lo, aduh gimana ya? Ini sih, ini lagu yang bener-bener barat. Kalau KFC itu original ya udah, ini original banget nih. Ini Plug In Baby sih, pasti semua orang tahu lah. Riff gitar yang depannya tuh paling legend menurut gue sih. Ya udah one of a kind juga tuh gitar Plug In Baby. Kayak lu dengerin bass line-nya Hysterianya Muse yang one of a kind tuh, nah ya udah ini Plug In Baby juga sama. Ya kalau Plug In Baby ya sebenarnya tuh tentang itu juga, sama kayak Newborn, cuman
individualisasinya aja lah gitu loh. Lanjutnya lagi tuh ada lagu Citizen Erase yang gue denger dari liriknya ya. Itu tuh ketika lu tuh sering banget ditanya sama orang, terus lu berharap orang-orang itu tuh gak ada gitu loh. Nah, Matthew Bellamy tuh setahu gue dibikin lagu ini karena berarti dia capek ditanyain terus sama orang segala macem, makanya dia bikin lagu ini. Kalau dia berharap tuh ya Citizen Erase gitu loh. Kritikus musik juga banyak yang bilang kalau ini tuh dari suatu fiksi itulah. Kayak ada yang bilang kalau warga negara terhapus dan kebohongan akan mengendalikan masyarakat gitu loh. Terus buat yang micro cuts itu dia tentang ya udah itu kayak tentang mimpinya si Matthew Bellamy aja sih gitu. Kayak dia mimpi kalau dia tuh tangannya kayak dipotong terus ternyata ada kayak microchip gitulah. Kata DC gitu yang gue tahu. Terus kalau Screenager itu tentang kayak remaja modern gitulah, dibesarkan tuh dari layar kaca, layar TV gitu. Dia jadi cuma ngeliat TV segala macem. Terus gambaran tubuh mereka tuh terdistorsi karena gambaran dan negatifnya teknologi lah gitu loh. Gambaran-gambaran negatifnya teknologi. Terus depannya itu ada Christies gitar Spanyol gitu kalau denger. Kalau di Dark Shine itu juga sama, itu tentang cewek sih, cewek yang ibaratnya dengan pakaian yang gotik segala macem, terus lu mengejar cewek itulah gitu loh. Ini konsep di lagu ini tuh kenapa sih lu harus ngejar cewek punya sifat tuh yang gelap banget gitu loh, yang nakal. Kenapa lu harus ngejar kayak gitu? Itu sih. Tapi ini juga salah satu bassline tersulit di Muse juga sih selain Hysteria. Kalau lu denger ya, lu kulik lagi tuh kalau main bass itu juga sih. Terus Feeling Good itu juga lagu yang sebenarnya tuh bukan lagunya Muse gitu. Itu tuh lagu dari band The Roar and the Grace Pain. Terus Megalomania itu nah awalnya itu mau dikasih judul Tough of a Dying Atheist. Kalau lu denger di album Absolution itu dia kan ada yang nomor Tough of Dying Atheist kan. Itu juga sama kayak nomor Megalomania ini. Megalomania itu kayak tentang anti agama gitu sih. Gua enggak tahu Matthew Bellamy apalagi lagi ateis juga apa gimana. Gua nggak paham deh, cuman setahu gue dia ngebahas tentang paus korup segala macem, paus korup yang di Vatikan segala macem, kayak ada politik sama mafiosonya di dalam gereja gitu sih. Gue kurang paham. Sisanya sama ada bonus lagu Futurism gitu sih. Futurism kalau lo denger bonus tracknya, kalau lo denger di Spotify, kalau di sini sih nggak ada. Kalau di sini tuh cuman ada segini doang tuh, itu doang. Album artnya ini gue udah nyoba nyari orangnya di William Eager di mana di Google, cuman gue nggak dapet. Overall dia ngejelasin tentang teori kehidupan aja sih itu, kayak Origin of Life. Cuman nih bedanya kalau Origin of Life kan dari kayak kehidupan, kalau Origin of Symmetry enggak, ya teori kehidupan yang berasal dari simetri gitu. Ini dibahas di sini sama dia. Paling deket banget ngebahas tuh Newborn sama yang Plucking Baby. Itu paling deket sih buat ngebahas tentang the Origin of Symmetry-nya. Kayaknya that's Muse gitu. Ini cikal bakal album terbaiknya dia yaitu Black Holes and Revolution. Walaupun banyak orang yang kritik ini kayak ini masih ada taste-nya kayak Radiohead gitu loh. Gue rasa sih enggak sih kayaknya. Mungkin kalau bilang kayak di albumnya Oke Komputernya Radiohead mungkin sih. Gue dengerin Oke Komputer sama dengerin Origin of Symmetry ya beda sih. Maksudnya ya ini Muse, dan kalau Oke Komputer ya emang Radiohead gitu loh. Overall sih ini ngebuat ya berubah lah cara pandang gue sama alternatif rock. Ya lo coba dengerin aja di Spotify kalau lo mau cari tahu tentang alternatif rock, tentang British rock segala macam. Ini cocok sih buat lo kalau lo pengen tahu. Kalau suka alternatif juga ya ideologinya si Matthew Bellamy aja sih. Muse ya emang gini gitu loh, ideologinya ya ketinggian aja. Makanya di album abis yang pokoknya abis Second Law tuh udah mulai ngaco ya, karena mungkin idealismenya Matthew Bellamy ketinggian sama otak-otak seperti kita kan, nggak ada yang tahu juga. Dia pinter banget sih kalau bikin lagu. Ya pertama emang riffnya enak sih, maksudnya beat musikalitasnya emang udah tinggi. Dan kadang lagunya dia lirik-liriknya banyak yang maknanya tuh lebih gitu, nggak bermakna cuma satu, tapi banyak gitu. Makanya apa yang gue jelasin dari lagu-lagu ini coba lu pahamin lagi aja. Mungkin gue ada beberapa yang gue salah ngomong juga kan. Gue berharap lo juga kalau misalkan suka dengan alternatif ya lo bisa dengerin lagu ini juga sih, alternatif rock. Menurut gue recommended banget nih, ya top 10-nya lah. Overall sih udah gak bisa ngomongin lagi deh, keren deh weh. Kalau mau dengerin silakan dengerin Spotify, masih ada. Nanti nextnya gue akan ngebahas beberapa album yang menurut gue menarik buat gue bahas dengan background story yang seru juga. Oke, gitu aja. Thank you bro.